Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 A, B, dan C? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mari kita buka. Kita berdoa dulu ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kemarin sudah kalian belajar mengenai relasi. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Nah, kalian bisa buka LKS kalian halaman 31 sampai 32. Di situ ada fungsi. Nah, pengertian fungsi adalah pemetaan atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B-nya. Jadi di sini anggota B ya tepat dengan satu anggota. Fungsi pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota. Misalnya himpunan orang dengan tanggal lahir, ya tanggal lahirnya nggak mungkin tanggal lahirnya 2 jadi 1. Himpunan orang dengan ukuran sepatu, himpunan negara dengan ibu kota dan lain-lain. Selanjutnya istilah-istilah pada fungsi atau pemetaan. Misalnya di sini ada fungsi dengan ukuran sepatu, ukuran sepatunya. Jadi AD ukuran sepatunya 42, Bobo ukuran sepatunya 38, CC 38, Dimas 40. Jadi ini adalah fungsi karena himpunan A ini tepat mempunyai satu anggota yang ada di sini ya. Jadi domain ini adalah daerah asal, yang A ini adalah daerah asal, ada AD, Bobo, CC, dan Dimas. Kodomainnya adalah daerah kawan, ada 38, 39, 40, 41, 42. Nah, di sini boleh dimiliki oleh dua, tetapi di sini harus satu-satu. Jadi AD harus satu, Bobo harus satu juga, CC juga satu, Dimas juga satu. Itu namanya fungsi ya. Jadi range daerah hasil itu 38, 40, 42. Jadi daerah hasilnya yang ini, yang dilingkari ini adalah daerah hasil. Baik, selanjutnya istilah-istilah pada fungsi pemetaan. Nah, ciri-ciri pemetaan atau fungsi. Diagram panah merupakan fungsi pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu panah. Jadi di sini namanya fungsi ya. Jadi ini tepat satu panah. Nah, jadi daerah ini, daerah asal ini itu tepat satu panah ya. Itu namanya fungsi atau pemetaan. Selanjutnya, kalau seperti ini, contoh seperti ini, apakah fungsi dari faktor dari ini merupakan fungsi atau pemetaan? Bukan ya, karena yang A ini, A ke B ya, faktor dari ini 2 tidak tepat dari 1. Jadi dia bercabang 2. Yang 3 juga seperti ini, bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Selanjutnya, ciri-ciri fungsi pemetaan. Diagram kartesius merupakan fungsi pemetaan jika setiap anggota mempunyai tepat satu titik. Nah, seperti ini. Jadi ini tepat satu titik, Bobo juga satu titik, CC juga satu titik, Dimas juga satu titik ya. Jadi memiliki tepat satu titik. Itu namanya fungsi atau pemetaan. Nah, kalau seperti ini, contoh seperti ini, apakah fungsi faktor dari merupakan fungsi pemetaan? Bukan ya, karena ini mempunyai 2 titik, ini mempunyai 2 titik ya. Jadi bukan. Selanjutnya, ciri-ciri fungsi himpunan panjang merupakan fungsi pemetaan jika setiap anggota A yang pertama tepat satu. Jadi yang pertama ini mempunyai satu. Jadi AD, Bobo, CC, Dimas. Nggak ada yang double ya. AD, Bobo, CC, Dimas. Tapi kalau yang di belakang ini boleh double, boleh sama. Tetapi kalau yang di depan ini tidak boleh sama. Itulah namanya fungsi atau pemetaan. Selanjutnya, apakah fungsi dari contoh ini merupakan fungsi atau pemetaan? Nah, yang sini ada 2, ada yang sama depannya, X-nya ya, maksudnya kalau ini. Jadi bukan ya, ini bukan merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Jadi rumusnya banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, jumlah anggota B dipangkatkan jumlah anggota A. Misalnya, diketahui himpunan A, B, C, himpunan B, P, Q, R, S, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B dan juga sebaliknya dari himpunan B ke A. Nah, kita harus cari dulu
anggotanya, jumlah anggotanya. Anggota himpunan A ada 3, 1, 2, 3. Himpunan B ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi rumusnya seperti ini. Anggota himpunan B dipangkatkan jumlah anggota himpunan A. B-nya ada 4, A-nya ada 3. Jadi 4 pangkat 3, 64. Selanjutnya kebalikannya, banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A, dibalik ya. Jadi rumusnya juga dibalik. Jadi jumlah anggota A dipangkatkan jumlah anggota B. 3 pangkat 4 hasilnya 81. Selanjutnya korespondensi 1-1. Nah, himpunan A dan B dikatakan korespondensi 1-1 jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Jadi tepat 1-1, nggak ada yang bercabang. Itulah namanya korespondensi 1-1. Jadi harus 1-1, nggak ada yang lebih. Jadi kalau ada yang kosong berarti bukan korespondensi 1-1. Jadi kalau korespondensi 1-1 itu tepat semuanya 1-1 ya. Seperti itu. Nah, syarat dua himpunan korespondensi 1-1 yang pertama, dua himpunan A dan B mungkin korespondensinya 1-1 jika jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B. Contohnya ini, jumlah anggota himpunan A sama himpunan B sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi B-nya juga 5. Nah, menentukan banyaknya korespondensi 1-1. Jadi banyaknya korespondensi 1-1 adalah N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikali dan seterusnya dikali 1, di mana N adalah banyaknya anggota A dan B. Jadi banyaknya anggota dan B. Baik, terima kasih untuk penjelasan hari ini mengenai fungsi dan juga yang termasuk fungsi, habis itu domain, kodomain, dan range korespondensi 1-1. Baik, hari ini tidak ada tugas. Bagi yang kurang jelas silahkan bertanya di via WA ke Pak Pur ya. Sekian dari Pak Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.